ada api besar yang menyala, terus biar hilang. Nah, itu kalau dianggap sebagai halusinasi itu yang lihat banyak, bukan saya saja yang lihat, itu banyak ya yang lihat, termasuk juru kunci dan teman saya itu juga melihat. Terus lagi jazz hilang. Setelah itu teras pitutur Jawa, warisan leluhur membuka rahasia. Primbon Jawa, amalan kuno, wayang doa dan misteri. Selamat datang di teras pitutur Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, 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 sedulurku dimanapun berada, untuk teras pitutur Jawa seluruh Nusantara. Kali ini saya akan bercerita tentang kisah nyata yang saya alami sekitar 1 tahun yang lalu, yaitu dalam perjalanan menuju makam, yang makamnya itu di tengah hutan, yang dimana makamnya itu dikelilingi oleh tebing-tebing dari batu tinggi. Ya, sebelum kita menyampai ke makam itu, kita nyebrang sungai dulu. Di sana ada makamnya Mbah Banteng, yang terkenal itu Mbah Banteng, tapi nama asalnya yang viral, yang diketahui masyarakat itu Mbah Sanusi atau Syekh Sanusi. Nah, ketika waktu itu malam Jumat saya berangkat berdua. Itu sekitar jam 1 tengah malam. Itu kan dari jalan raya, itu jalan raya besar itu. Nah, jalan raya itu kan dikelilingi kanan kiri itu hutan lindung ya, kanan kiri itu hutan lindung. Nah, itu jarak antara hutan ke tempat desa itu sekitar ke kanan 1 kilo, ke kiri 1 kilo. Jadi ya, kita melewati desa jarak 1 kilo baru ketemu itu namanya hutan-hutan. Terus melewati makam itu, di sana ada desa lagi. Jadi makamnya itu terpencil di tengah hutan hutan lindung, dan tidak ada akses internet, itu tidak sampai di sana. Itu adanya ya 1212, tapi sering hilang karena dikelilingi oleh tembok-tembok bebatuan yang asli ya, dari alam. Dalam perjalanan itu saya berangkat dari rumah bersama teman saya itu sekitar jam 1 berdua. Terus ketika sudah sampai di perjalanan itu, sebelum masuk itu kan jalannya itu masih bebatuan ya, di depan itu ada pelang namanya makam Syekh Sanusi di pinggir jalannya. Kita masuk. Nah, perjalanan masuk itu sekitar kurang lebih 500 meteran ya, 500 meter itu kita berjalan itu mengelilingi bukit yang dari batu itu. Kita mengelilingi bukit itu, terus di sampingnya itu ada sungai-sungai. Itu hutannya lebat, hutan lindung ya, hutan jati. Di sana tidak ada lampu. Lampunya itu memakai sinar ultraviolet itu dari matahari. Biasanya kalau malam itu suka mati ya waktu itu. Terus berangkat jam 1, sampai sana sekitar jam 2. Terus kita waktu perjalanan itu di pinggir sungai itu sudah tampak itu ada seperti api ya, yang menyala terus hilang. Itu perasaan saya dan teman saya itu mungkin seorang petani yang sedang membakar sampah-sampah seperti itu.
ya udah bersama-sama seperti itu. Akhirnya saya lanjutkan di tengah perjalanan itu ada ular ya, ada ular yang menghalangi kita berjalan dia. Wah, ini merinding saya. Berjalan menuju sungai, setelah dia pergi berjalan selesai langsung kita lanjutkan perjalanan. Nah, itu kan kalau sungainya kering ya, kalau sungainya kering itu bisa masuk sepeda motornya, itu bisa langsung ke makam. Tapi kalau sungainya lagi banjir, terpaksa sepeda itu kita parkir di pinggir sungai, terus kita berjalan menyeberangi sungainya. Nah, ketika kita menyeberang sungai itu kan sedikit sungai sedikit meluap ya, jadi kita panggil juru kuncinya, terus sepeda kita parkir di seberang sungai, kita manggil juru kuncinya untuk diseberangkan. Ternyata dia mau. Akhirnya nyampe juga di pemakaman Syekh Sanusi itu. Di sana sudah larut malam, sekitar jam berapa ya, jam 2 lebih lah ya, setengah 3. Nah, ketika kita duduk di sana, kita ngopi dulu, karena di situ ada pembakaran ya, untuk tempat-tempat masak itu ada air juga. Air kita ambil dari sungai, terus membawa pembekalan seperti kopi ya, rokok dan lain-lain. Akhirnya saya membuat kopi, akhirnya ngopi dulu. Setelah kopi itu jadi, kita santai dulu. Sebelum kita ke makam itu kita santai dulu. Ketika kita berbincang-bincang itu bertiga ya, bersama juru kunci itu, ternyata dari atas bukit itu ada api besar gitu, ada api besar yang menyala, terus hilang. Nah, itu kalau dianggap sebagai halusinasi itu yang lihat banyak, bukan saya saja yang lihat, itu banyak ya yang lihat, termasuk juru kunci dan teman saya itu juga melihat. Terus lagi jazz hilang. Setelah itu kita ngopi lagi, karena kita nggak takut ya, takutnya itu kita banyak teman di sana ya, sama juru kunci juga, kita santai. Terus juru kuncinya bilang itu biasa, di sini sudah biasa, biasanya itu malah tampak, benar-benar tampak, katanya seperti itu. Nah, coba untuk teman-teman yang suka uji nyali seperti itu, coba silakan ke sana ya, silakan ke sana, tapi dengan niat yang baik ya, dengan niat yang baik, karena di sana adalah makam keramat ya, makam keramat, dan sudah banyak teman-teman yang ke sana. Namanya tempatnya di desa Kecamatan Singgahan, tapi di sana itu ikut montong tempatnya di Tuban, Jawa Timur. Terus ketika saya lanjut ya, ketika kita berbincang-bincang sampai jam hampir subuh ya, karena kita keasikan berbincang-bincang itu, kita tunda untuk ke makam, karena sudah mau subuh ya. Ternyata ketika kita berbincang-bincang itu ada lampu dari atas, di atas bukit itu ada lampu banyak, itu kelip seperti itu. Kalau drone itu enggak mungkin, ya, karena sudah jam setengah 4-an, itu enggak mungkin. Dan di sana juga enggak ada sinyal, jadi seperti lampu kelap-kelip itu banyak di atas bukit. Itu juga banyak yang melihat, bukan saya saja, itu teman-teman saya juga melihat, juru kunci juga melihat. Akhirnya saya tunjukkan, oh itu banyak itu. Nah, ketika saya tunjukkan seperti itu, juru kuncinya bercerita, ternyata di bukit itu sering menampakkan seperti sebuah desa atau kerajaan seperti itu ya. Di sana banyak desa-desa, banyak lampu-lampu seperti itu, katanya seperti itu. Di sana banyak desa, ramai katanya. Nah, itu saya lihat cuma lampunya saja kelip seperti itu. Ternyata kata juru kunci itu sudah biasa, itu juga sering menampakkan diri. Banyaklah ya cerita-cerita seperti itu di sana itu. Dan juga teman saya akhirnya menyusul ya, sebelum ke sana itu teman saya menyusul, dia sendirian, karena dia itu ya termasuk teman saya itu termasuk yang berani ya. Dia ke sana sendirian menyusul karena tidak punya teman, dia sendirian. Nah,
Setelah dia masuk ke sana sambil menyamperin saya dan teman saya yang satunya itu, nah subuh kita berbincang-bincang sebentar, akhirnya subuh pulang. Ketika subuh pulang itu besoknya teman saya yang datang belakangan itu ternyata sakit. Setelah sakit dia akhirnya bercerita, ternyata ketika dia masuk ke apa itu namanya, ke lorong, ke jalan pertama itu yang dari jalan raya yang ada plat, yang ada plang nama itu, papan nama makam Sanusi. Ternyata dia itu dihadang oleh, tapi dia mimpi itu ketika dia sudah pulang terus dia tidur kan, dia bermimpi dia tuh dihadang seorang perempuan 3 dan laki-laki 2, katanya seperti itu. Nah setelah dia mimpi, paginya dia itu sakit. Nah seperti itu, makanya di situ tuh sudah terkenal ya, untuk belum apa ya, di sana itu masih mistis, kan masih kental lah ya di sana itu, karena di tengah hutan tidak terjangkau dan susah ya, ketika mau masuk ke sana itu susah, apalagi kalau hujan ya. Kalau hujan itu nggak bisa masuk, sepeda motor itu nggak bisa. Makanya di sana itu sangat benar-benar mistisnya luar biasa, energinya itu bisa dirasakan betul. Jadi untuk teman-teman yang suka mau uji nyali silakan ke sana ya, tepatnya di desa di Kabupaten Tuban, di desa Ikut Montong di sana, atau yang terkenal itu air terjun Mirip Tuban Jawa Timur, Kecamatan Singgan. Dan itu benar-benar di sana masih mistis ya, masih mistis intinya. Tapi untuk teman-teman yang mau ke sana uji nyali silakan minta izin dulu ke juru kunci. Kalau diizini ya silakan, kalau tidak diizini jangan ya, karena di sana benar-benar masih energinya masih kuat sekali. Untuk teman-teman yang penasaran ya, silakan ke sana untuk membuktikan. Yang saya ceritakan tadi adalah masih banyak yang perlu diceritakan sebenarnya kan. Untuk cerita-cerita mistis itu banyak di sana, dan banyak kejadian juga saya di sana. Ya nanti kita lanjut yang part 2 ya, untuk membahas masalah mistis-mistis yang ada di makam sekitar daerah Jawa Timur. Semoga ini membawa kemanfaatan cerita ini. Intinya kalau kita ke makam para wali itu tolong dengan niat yang bagus, ditata niatnya, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan mempunyai niat yang tidak-tidak. Itu saja, biar kita lurus ya. Ketika kita mendoakan para wali Allah itu benar-benar kita tidak salah arah. Jadi permintaan itu biar tidak salah arah, intinya biar kita tidak termasuk tergolong orang-orang yang salah arah. Oke, dari saya semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.